Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini pas hari Natal, walaupun di sini saya yakin nggak ada yang merayakan Natal, tapi karena ini juga saya tahu ada online juga ya, saya juga mengucapkan selamat merayakan hari Natal 25 Desember 2022 bagi para saudara-saudara kita yang merayakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa terasa perjalanan hidup kita kembali sudah berputar. Sebentar lagi tahun 2022 sudah akan berganti menjadi tahun 2023. Berarti usia semakin bertambah, pengalaman semakin juga banyak masuk dalam kehidupan kita. Tentu saja kita berharap ke depan akan ada perubahan kualitas hidup yang semakin baik untuk kita jalani ke depan. Karena kalau tahun berganti, sementara kualitas hidup kita semakin memburuk, bukan semakin membaik, berarti kita mengalami suatu proses yang namanya kemunduran. Bisa kemunduran secara duniawi, dari faktor materi, dari faktor keberuntungan, bisa juga kemunduran secara batinnya, ya, dari segi mental dan perilaku kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, habis tahun baru 1 Januari, gak lama lagi tahun baru Xinjia. Dan karena mungkin ya, ini jadwal saya di tahun 2022 di Wihara Dharma Pluit. Ini kesempatannya sekarang karena berikut udah tahun 2023 dan udah masuk Sio yang baru. Mungkin waktu Xinjia jadwal saya nggak mengisi di sini ya, karena jadwalnya pasti nanti setelah Xinjia baru ada lagi. Jadi karena juga berkaitan dengan suasana pergantian Sio, tema saya kali ini juga akan mengangkat satu tema yang selalu berinteraksi dengan masalah Sio. Karena setiap kali terjadi pergantian Sio yang selalu ada di benak kita itu masalah satu itu, hoki. Sio ini hoki kita gimana nih ya? Itu nanti tahun depan Sio kelinci. Wah, Sio kelinci saya Sio ayam nih, ciong. Wah, nanti hoki saya gimana nih ya? Biasanya setiap pergantian Sio selalu satu hal ini yang menyangkut dengan hoki menjadi bahan yang banyak diperbincangkan. TAI TV juga udah mewawancara saya, akan live itu nanti menjelang Xinjia kalau nggak salah tanggal 20. Terus CNN.com juga sudah mewawancara saya mengenai pergantian tahun baru ini. Dan kali ini saya akan mengangkat satu tema buat saudara-saudara sekalian. Rahasia mengundang rezeki. Ya, rahasia mengundang hoki. Kita sering bilang ya hoki lai, hoki datang. Karena hoki lai, hoki datang berarti kan hoki bisa diundang. Karena dia bisa datang. Bagaimana cara ngundangnya? Ini simpel sebenarnya, ya Dharma di dalam ajaran agama kita juga mengajarkan hal-hal yang simpel untuk membuat kita semakin berkah, untuk membuat kita semakin beruntung. Cuma sering banyak di antara kita yang nggak mengerti, ya, atau nggak tahu bagaimana mengaplikasikan, ya, mempraktekkan Dharma yang simpel sederhana ini. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dharma itu kalau kita pelajarin, kita cuma baca teorinya, kita terpaku sama textbook, terlalu berputar-putar dengan teori yang seakan-akan ngejelimet, jadi nanti akan membuat Dharma itu seakan-akan ruwet. Tapi kalau dipraktekkan, sebenarnya Dharma itu simple. Ya, saya akan mulai membaca dulu petikan ayat suci Dhammapada di sini, sebagai nanti acuan untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Saya bacakan di sini Dhammapada butir 240. Dalam bahasa Indonesianya saja. Bagaikan karat yang timbul dari besi. Bila telah timbul akan menghancurkan besi itu sendiri. Begitu pula perbuatan-perbuatan sendiri yang buruk akan menjerumuskan pelanggannya ke alam yang menyedihkan. Saudara, besi yang berkarat nggak pernah bisa dibersihkan. Dicat pun hanya butuh waktu sekian lama dia akan berkarat lagi. Karena itu kita harus menjaga jangan sampai ada karat di dalam diri kita. Karat itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Setitik karat lama-lama akan jadi banyak. Kebiasaan buruk yang sering kita ulang-ulang, ini akan menjadi kebiasaan. Sama dengan kebohongan yang kita ulang-ulang. Seakan-akan itu menjadi fakta sebuah kebenaran. Dimulai dari yang kecil. Begitu juga dimulai dari yang kecil, kita juga bisa menimbun kebaikan kita. Bagaikan air juga di dalam Dhammapada, bagaikan air yang menetes setetes demi setetes ke dalam gentong tempayan. Maka satu saat akan pasti gentong ini pun akan penuh. Tapi bagaikan juga tetesan air yang jatuh di batu. Walaupun setetes demi setetes, lama-lama batu itu pun akan berlubang. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang bila dilakukan berulang-ulang, gentong menjadi penuh, batu menjadi berlubang. Tinggal kita mau memilih tetesan air ini diarahkan ke arah yang baik atau kita arahkan ke arah yang buruk. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membuat rangkuman tentunya dengan dasar juga pemikiran-pemikiran Dharma, dengan dasar juga logika dari Dharma, ajaran agama kita sendiri. Saya merangkumkan 10 hal yang bisa kita praktekkan dan ini bisa mengundang hoki, rezeki dalam tanda kurung kebahagiaan, keberkahan yang masuk dalam hidup kita. Dan semua ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kalau sering kita lakukan, dia akan membuahkan keberkahan yang besar sekali. Saya rangkumkan di sini dalam 6S, 3J, dan 1B. Totalnya 10. Ya, 10 hal yang hendaklah kita jadikan bahan perenungan sekaligus masukan untuk kita praktekkan dalam keseharian kita agar tahun depan hoki kita semakin bagus, keberuntungan kita semakin mengalir, keberkahan, kebahagiaan hadir dalam hidup kita. S yang pertama, ini dimulai dari hal yang kecil Bapak Ibu Saudara.
senang mendengar. Orang yang senang mendengar, mau mendengar, sabar mendengar, banyak mendengar, pasti di dalam dirinya akan banyak bertambah pengetahuan dan wawasan baru. Bila banyak pengetahuan yang masuk dalam diri kita, wawasan-wawasan baru banyak berkembang dalam diri kita, otomatis kita juga akan terpacu untuk menjadi seseorang yang mau mengembangkan diri sesuai dengan input, masukan yang kita terima. Ada beberapa kualitas mendengar yang berdampak sangat bagus buat kita. Yang pertama, mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mendengar dari orang-orang yang ada dekat bersama kita. Apa itu? Pertama, bisa saja kita mendengar kritikan. Kita mendengar celaan. Kita mendengar wejangan, kita mendengar nasihat, kita mendengar omelan. Kita mendengar nasihat. Kita mendengar protes. Dari semua yang kita dengar, kebanyakan bukan yang mendatangkan kita bahagia kalau dari orang-orang dekat kita. Kebanyakan apa? Ngeselin, nyebelin, bikin emosi, bikin naik darah. Kadang kita kalau dikritik kita marah. Dikritik kita tersinggung. Dicela apalagi, dipersalahkan apalagi. Orang yang tidak suka mendengar, tidak sabar mendengar, pasti reaksinya akan cepat. Mudah tersinggung. Mudah marah. Meng-counter attack apa yang didengar, langsung di-counter dengan kebiasaan berdebat, kebiasaan ngotot. Kebiasaan mencari pembenaran buat diri kita sendiri dan orang lain, seakan-akan di benak kita tuh salah. Orang lain di benak kita omongannya nggak benar. Bagi orang yang nggak suka mendengar, nggak mau mendengar, nggak senang mendengar, maka yang terjadi hal seperti itu. Saudara, begitu kita bereaksi terhadap suara-suara yang kita dengar, reaksi kita negatif, dan ini kita ulang, berarti kita sedang menjadi setetes air yang sedikit demi sedikit akan melubangkan batu. Keburukan demi keburukan yang kecil, tapi sedang kita timbun. Kita sedang membuat proses besi kita untuk cepat berkarat. Tapi kalau kita jadi orang yang mau mendengar, sabar mendengar, suka mendengar, tanpa kita sadari loh, sedikit demi sedikit kita sedang menimbun kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Melatih diri menjadi orang yang lebih sabar. Orang yang senang mendengar, suka mendengar, korelasinya adalah orang yang sabar. Dikritik, dicela. Kalau dia memang senang mendengar, dia akan selalu mengatakan terima kasih ya untuk masukannya. Dimarah-marahin, orang bisa saja marah-marah sama kita. Tapi kalau orang yang mendengar, dia akan introspeksi. Kenapa dia marah-marah? Mungkin saya ada salah ucap. Mungkin saya ada salah tindakan sampai dia marah-marah. Bagi orang yang menyimak, mendengar dengan baik, begitu ada orang marah-marah, dia bukan tersinggung. Tapi dia akan mengatakan, waduh sorry ya, kalau saya ada salah membuat Anda sampai emosi. Itu dua hal yang satu, kalau kita ikut marah, kita sedang mengumpulkan setitik demi sedikit keburukan. Tapi kalau kita membalasnya, waduh sorry ya, maafkan saya kalau saya salah ucap atau saya salah kata sampai Anda emosi. Kalau kita sudah mengucapkan, waduh sorry ya, kalau saya salah sampai membuat Anda marah, kita nggak akan tersinggung walaupun dia marah-marah. Kita nggak akan sakit hati walaupun gak hujan gak angin dia marah-marah sama kita. Pasti orang marah-marah ada penyebabnya. Nggak mungkin gak hujan gak angin orang marah-marah. Kalau dia marah-marah sama kita, pasti penyebabnya juga diri kita.
Nggak mungkin. Ya, kalau tidak ada pemicu, tidak ada penyebab seseorang marah-marah. Nah, kalau kita sudah biasa mau mendengar, begitu dengar suara orang marah-marah, kita harus introspeksi. Wah, pasti gua salah nih, pasti saya salah nih sampai dia marah-marah. Sorry ya, kalau ada kata-kata yang saya salah sampai Anda emosi. Dikritik. Kamu ini orangnya egois. Tujuan orang mengkritik kita, tujuannya adalah apa? Dia ingin mengingatkan kita, dia ingin menasihatkan kita, dia ingin memperbaiki kita. Seseorang yang ingin menasihati kita, seseorang yang ingin memperbaiki kita. Dikritik, kita marah, dikritik kita tersinggung. Saat kita marah, saat kita tersinggung, kita sedang memunculkan karat dalam besi kita. Tapi kalau kita tahu tujuan dia adalah ingin memperbaiki kita, kan harus say thank you kita sama dia. Terima kasih ya untuk kritikannya, terima kasih ya untuk masukannya. Walaupun mungkin kritikan dan masukannya nggak cocok buat kita, tapi kan tujuan dia udah ingin berbuat baik buat kita. Kita layak say thank you, bukan marah. Makanya sederhana, belajar suka mendengar, dampaknya akan luar biasa loh. Tadi mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kedua, mendengar untuk menambah ilmu pengetahuan, mendengar untuk menambah wawasan, mendengar untuk menambah skill keahlian kita. Sering-sering ikut penyuluhan, sering-sering ikut seminar, sering-sering ikut acara public speaking communication. Tapi yang offline, karena kalau yang offline interaksinya lebih jalan ketimbang yang online. Kalau yang online kadang-kadang separuh dengar, separuh ditinggal ke dapur. Tapi kalau offline mau nggak mau kita ada di dalam ruangan. 2 jam acara seminar, 2 jam kita dengar, 2 jam kita dapat bekal masukan. Yang membuat mungkin kita lebih termotivasi, yang membuat kita lebih tertantang untuk lebih berkiprah menjadi lebih baik, yang membuat skill kita berkembang, yang tadinya kita nggak bisa ini jadi dapat pengetahuan bisa ini. Dan yang ketiga, yang paling kuat, yang paling hebat pengaruhnya, banyak mendengar di acara-acara kebaktian. Saudara tadi nyanyi, kita baca parita, ini kurang lebih 150 orang mungkin lebih. Waktu baca parita, kita baca parita, tapi kita dengar nggak nih suara 150 orang? Waktu kita nyanyi, tapi kita dengar nggak nih tadi suara 150 orang ikut nyanyi? Dengar, karena apa? Kita nyanyi sama-sama, kita baca parita sama, mendengar suara orang makin banyak. Makin latihan yang bagus buat kita untuk banyak mendengar, suka mendengar. Belum ada ceramah, dengar dharma lagi. Tapi orang yang gak suka mendengar di event ceramah aja, penceramah lagi ngomong, di sini dia bisa ngomong lagi sama tetangga sebelah kursi. Kalau orang gak suka mendengar, penceramah lagi ceramah, dia tidur. Itu secara langsung menimbulkan antara kebiasaan yang baik sama kebiasaan yang buruk. Dimulai dari senang mendengar. Akan membuat karakter seseorang menjadi berbeda. Antara yang suka mendengar sama yang gak suka mendengar. Pasti kita bisa lihat perilakunya berbeda. S yang kedua, saudara. Suka mengalah. Orang yang suka mengalah adalah orang yang rendah hati. Kalau kita sudah mulai mau mendengar, suka mendengar, sabar mendengar, kita tidak menjadi orang yang reaktif. Kita tidak menjadi orang yang counter attack. Kita tidak menjadi orang yang suka ngotot, suka berdebat, karena kita cuma mendengar, menampung. Otomatis kita akan menjadi orang yang suka mengalah. Orang yang tidak suka mengalah cirinya apa? Ngotot, berdebat, adu argumentasi. Apa untungnya? Menang berdebat sama teman hanya akan menimbulkan keretakan dalam pertemanan kita. Berdebat, ngotot-ngototan sama suami istri hanya menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.
Ngotot berdebat sama atasan, makin cepat dipecat. Betul kan? Nggak ada untungnya loh sebenarnya kalau kita ngotot, kita berdebat sama siapapun. Mau berdebat, membuktikan, wah saya yang benar, wah saya yang hebat, dia nggak benar. Terus untungnya apa? Yang ada pasti orang semakin menjauh. Relasi kita akan semakin berkurang. Koneksi kita, orang yang mau backup kita, orang yang mau bantu kita juga semakin mengecil. Artinya apa? Lama-lama musuh. Mau bikin apapun, mau bikin bisnis apapun jadi susah. Kalau udah begitu gimana hoki bisa datang? Dengan mulai banyak mendengar, otomatis akan melatih kita untuk menjadi orang yang mau mengalah. Contohnya tadi, dikritik bukan marah. Terima kasih ya buat masukannya. Nanti saya pikirin ya. Kalau memang bagus saya praktekkan. Selesai. Dua belah pihak kagak ada yang sakit hati. Kalau begitu, orang yang kritik kita bisa jadi hopeng loh. Karena dia merasa kita orang yang nyambung, diajak ngomong ya, enak. Besok-besok dia nawarin proyek. Kita kerjasama yuk, ada proyek ini kita garap. Apa enggak itu hoki namanya? Tapi kalau orang kita udah ajak berdebat, kita kagak mau ngalah. Dia datang mau kasih proyek pun kagak jadi loh kerja sama kita. Betul apa benar? Sederhana, tapi bisa mengundang hoki. Orang yang mengalah, suka mengalah, bukan berarti orang yang nggak pinter. Justru orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang arif, semakin dia mengalah, semakin terlihatlah kualitas hidup dia yang sebenarnya. Orang yang mengalah, orang yang rendah hati. Apalagi semakin kita merendahkan hati kita, tidak ada orang yang bisa menghina kita. Kenapa? Kita sudah berada di tempat yang rendah. Siapa yang bisa merendahkan kita lagi? Tapi kalau kita menaikkan diri kita arogan, kita sombong, kita takabur, dihantam orang di mana-mana. Pohon makin tinggi, makin diterpa angin yang kencang. Pohon yang makin pendek, makin sedikit kena terpaan angin. Semakin kita sombong, semakin kita tidak mengalah, semakin kita arogan, semakin kita dihantam oleh banyak orang. Tapi kalau kita udah rendah hati, mengalah, siapa yang bisa merendahkan kita lagi? Kalau kita sudah rendah hati, kita gak pernah tersinggung, gak pernah sakit hati, gak pernah kecewa sama siapapun. Termasuk orang yang menghina kita pun kita tidak akan jadi sakit hati. Karena kamu ini brengsek, kamu ini gak benar, kamu ini dihina dengan kata-kata yang mungkin gak enak. Tapi kalau kita udah rendah hati, oh iya ya, terima kasih, mungkin memang kemampuan saya baru sampai seperti itu. Yang ketiga, kalau kita sudah mulai suka mengalah, maka kita akan masuk ke S yang ketiga, selalu ramah. Murah senyum, familiar, friendly, humble sama siapa aja. Orang yang gak pernah mengalah, susah senyum. Karena gimana mau senyum? Kita ngotot, kita lagi berdebat, kita sampai narik-narik ulat leher, bukannya senyum, muka kita jadi brot, ya, jadi nggak karuan. Kalau muka kita sudah masam, muka kita udah kayak orang yang nggak ramah, siapa mau berteman sama kita? Siapa mau menjalin hubungan bisnis sama kita? Dengan kita ramah, kita murah senyum, kita familiar, friendly, akan banyak orang lo welcome. Untuk mengajak kerjasama, untuk menawarkan bisnis, untuk mempercaya kita mengelola sesuatu. Itu keberuntungan. Dampaknya apa? Hoki datang. Di sini terkait dengan senyum keramahan, saya ada kata-kata bagus. Wajah yang tersenyum itu seperti kepingan emas murni. Bibir yang tersenyum memunculkan teratai dari mulutnya. Dan kalau sudah terbiasa seperti ini, menarik rezeki, keberuntungan, serta berkah yang luas dan dalam.
Ini kata-kata ini saya ambil dari wejangan pepatah Tiongkok kuno. S yang keempat, santai bersemangat. Bukan berarti kalau kita mengalah, terus kita jadi orang yang gak punya semangat. Kita orang yang benar-benar low profile, kita orang yang nyantai, kita orang yang diam, kita yang pasif. Enggak. 3 hal tadi tidak membuat kita menjadi orang yang tidak bersemangat. Santai bersemangat. Kenapa harus ada kata santai? Kebanyakan kita bersemangat. Ngejar. Tiap hari kerjanya cari duit. Wah, semangat cari duitnya luar biasa. Sampai nggak punya waktu buat jalan-jalan. Karena tiap hari ngurusin toko. Tiap hari jaga kantor. Apalagi kalau yang punya toko. Hari Minggu makin rame. Orang-orang hari Minggu liburan, hari Minggu bisa santai. Di hari Minggu bilang, wah saya nggak bisa kemana-mana. Toko sedang rame. Hari libur, toko makin rame. Nggak pernah bisa istirahat. Bersemangat iya, tapi kagak santai. Bersemangat boleh, tapi jalanilah dengan santai. Jangan terlalu mengejar. Semakin kita mengejar, kita akan selalu menjadi orang yang tidak pernah puas. Akan selalu ada yang mau kita kejar karena kita selalu merasa kurang. Akan ada selalu yang kita kejar karena kita merasa belum berhasil meraih sesuatu yang mau lebih besar lagi. Di samping hanya akan membuat kita capek karena ngejar. Perlahan tapi pasti ya kita akan menimbulkan karat dalam bentuk keserakahan. Santai bersemangat artinya apa? Mau berangkat kerja pagi-pagi, mandi selesai berangkat kerja dengan semangat ya. Saya pergi kerja dulu ya, ceria, gembira. Tapi santai artinya apa? Menjalankan tugas kewajiban tapi tidak harus jor-joran. Tidak harus tanda petik gila-gilaan. Orang kerja sampai jam 5. Katakanlah lembur sampai jam 7. Ini kerja sampai jam 11 malam. Kan terlalu bersemangat tapi nggak santai. Ujung-ujungnya apa? Penyakit yang kita dapat. Ujung-ujungnya apa? Stres. Ujung-ujungnya kita nggak bisa menikmati suasana yang lebih refresh, suasana yang lebih enjoy buat kita. Mumet, stres. Kalau orang udah stres, udah mumet, kadang mengambil keputusan jadi nggak benar. Kalau udah mengambil keputusan nggak benar, banyak salah. Aturan hoki jadinya malah musibah. Aturan berkah jadinya malah kegagalan yang kita dapat. Kenapa? Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan suasana batin yang tenang. S yang kelima. Semangat mencari nafkah, semangat untuk bekerja, punya hoki, punya rezeki, dapat income, dapat penghasilan. Jangan lupa, kalau sudah menerima harus berani keluar. Jangan cuma nampung, tapi ke toiletnya nggak pernah. Ya, perut kita jadi tempat sampah. Ya. Isi tapi kagak pernah dibuang. Harus suka memberi atau sering memberi. Karena kita tahu dengan kita sering memberi, kita menimbun karma baik kita yang semakin banyak. Suatu saat karma baik ini berbuah, keberkahan, keberuntungan, hoki ada di tangan kita. Orang yang tidak pernah memberi, walaupun sekarang katakanlah hartanya berlimpah, tapi tidak pernah memberi, suatu saat dia akan kering. Karena tidak ada lagi hoki baru yang akan masuk dalam hidup dia. Yang ada hoki masa lalu yang dia nikmatin sekarang. Tapi orang yang sering memberi, bagaikan orang yang selalu menanam bibit baru. Suatu saat bibit-bibit ini menjadi pohon. Ada pohon mangga, ada pohon jeruk, ada pohon pepaya, ada segala macam jenis buah-buahan. Dari pohon buah ini kita akan menikmati berbagai banyak buah. Dengan banyak memberi, sebenarnya keberkahan, keberuntungan ada di depan mata kita. Tinggal
bagaimana proses mempercepat buah-buah kebaikan kita ini matang di saat yang tepat. Nah, disitulah peran yang namanya doa. Disitulah peran yang namanya ibadah, kesujudan, baca parita, bersembayang. Karena apa? Dengan diperkuat dengan doa, diperkuat dengan baca parita, diperkuat dengan banyak sembayang. Itu adalah cara yang membuat buah karma kita cepat matang, cepat berbuah, dan kita nikmatin di dalam kehidupan yang sekarang. Kalau nggak dibantu dengan proses pematangan buah karma, bisa saja kita nikmatinya nanti di kehidupan yang akan datang. S yang berikut. Kalau yang tadi sudah dijalanin ya, maka kita akan masuk ke S yang berikut. Siap berubah. Dari orang yang gak suka mendengar menjadi orang yang senang mendengar, itu udah berubah. Tapi kalau dalam diri kita gak muncul keinginan untuk berubah, gak ada komitmen dalam diri kita, saya mau berubah, gak bisa. Orang yang sudah biasa berdebat, orang sudah biasa ngotot, gak pernah sabar untuk mendengar. Kalau dia gak mau berubah dalam dirinya, gak akan bisa berubah. Dia tetap jadi orang yang tukang ngotot, tukang berdebat, gampang tersinggung, gampang marah. Kalau dia nggak mau merubah dirinya, nggak ada orang lain yang bisa merubah dirinya sendiri. Makanya S yang berikut, siap berubah. Hidup ini isinya perubahan loh. Sering kita ngomong nasib. Nasib itu apa sih? Nasib itu bukan takdir, bukan sesuatu yang kalau udah harus A nggak bisa dirubah. Oh, ini udah takdir saya jadi orang susah, apa boleh buat, biar aja saya susah terus. Keliru. Nasib itu bukan takdir, bukan sesuatu yang nggak bisa dirubah. Nasib isinya adalah rangkaian dari perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, rangkaian perubahan itulah nasib kehidupan seseorang. Mau diisi dengan rangkaian perubahan yang buruk, makin lama makin buruk, hidup kita makin lama makin menderita, makin susah, makin sengsara, makin banyak masalah. Atau mau diisi dengan perubahan yang baik, yang membuat hidup kita makin lama kualitasnya makin baik, keberkahan, kebahagiaan makin menyertai kita. Tergantung setting perubahannya kita mau bikin kayak apa. Makanya harus jadi orang siap berubah. Sering kita dengar dulu mah auban, tahu ya auban, kepala batu, keras kepala, itu ciri orang yang nggak pernah mau berubah. Kukuai, ngotot terus. Orang nggak bisa berubah selama dalam dirinya egonya gede, merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa dia udah segala-galanya serba bisa, merasa pintar. Kita boleh jadi orang pintar, sah. Tapi merasa pintar, kita jadi orang bodoh. Karena pada saat kita merasa pintar, kita berhenti untuk belajar. Padahal hidup ini isinya adalah belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk merubah nasib kita. Dan ini tidak pernah berhenti. Inilah pelajaran kehidupan. Kalau sekolah ada batasnya, kuliah ada batasnya. Tapi belajar tentang kehidupan nggak pernah berhenti. Sampai game over, kita isinya belajar. Orang yang tidak mau merubah, tidak siap berubah, dia akan mandek. Orang lain sudah makin sukses, dia stuck di situ aja. Saya sering banyak menerima klien dengan keluhan-keluhan yang umum lah. Keluhan yang pertama, kenapa nasib saya jelek? Kenapa bisnis saya nggak bisa maju? Orang lain kok bisa maju, kenapa saya nggak bisa maju? Setelah diajak ngomong, diajak diskusi, ternyata apa? Pemikirannya stuck. Contohnya apa? Buka restoran. Awalnya rame, sekarang makin lama makin sepi. Apalagi sejak pandemi kemarin, dihantam pandemi, babak belur. Tanya, kenapa restoran saya sepi? Kapan mulai sepinya? Ya sejak pandemi. Ya sejak pandemi sepi restoran, ya wajar, kagak ada yang datang.
Terus selama pandemi apa yang Anda lakukan? Ya nungguin aja di restoran, nungguin aja di toko. Ada yang datang dilayanin, nggak ada yang datang ya kita bengong-bengong aja. Loh kenapa Anda nggak bikin restoran Anda masukin ke GoFood, masukin ke GoSend? Coba kalau dia mau berubah, dia masukin restorannya ke GoFood, ke GoSend. Walaupun yang beli tukang Gojek, bukan yang makan di tempat, tapi kan berputar. Tukang Gojek tuh ya, saya perhatiin, saya kadang-kadang kalau beli makanan tuh di tempat restoran yang ramai, saya suka-suka beli gitu ya. Bisa berapa kali saya gagal beli, kenapa? Nunggunya kelamaan. Tukang Gojek ada 6 aja. Itu ngelayannya lama. Kenapa? Kadang-kadang tukang Gojek, GoSend, GoFood itu kalau datang pesan makanan, ya nggak cuma pesan 1. 5, 10, kenapa? Yang pesan itu nggak mau rugi ongkos kirim kan? Kalau dia beli nasi goreng 1, sama ongkos kirimnya, mahalan ongkos kirimnya, dia ngajak teman-teman, gue mau pesan nasi goreng, lu mau join nggak mau join? Ayo gue join 10, pesan Gojek 10 dia. 6 orang aja kita nunggu 50, 60 layanan, nggak kelayanan kita yang mau makan di tempat. Ini kalau orang mau berubah, bisa membaca situasi, dia akan terus eksis. Tapi kalau orang nggak mau berubah, ya susah. Ada lagi ya, bisnis yang udah nggak tren zaman sekarang, tapi masih ditekunin aja, dia nggak mau berubah kali bisnis yang lain. Contohnya, dulu saya pebisnis continuous form printing. Itu kertas yang ada lubang-lubangnya kiri kanan, yang semua kantor, semua perusahaan dulu tuh ngeprint pakai kertas itu, pakai printer zaman dulu. Pertanyaan sekarang bisnis itu masih jalan nggak? Siapa yang pakai continuous form printing di perusahaan? Nggak ada. Semuanya pakai email, semuanya pakai dokumen online. Ya, tanda tangan pun sekarang sah tanpa tanda tangan resmi, asal dikirim dari dokumen asli. Siapa yang ngeprint lagi? Kalau nggak berubah ke bisnis yang lain, ya gulung tikar gitu. Dulu orang kalau ngucapin Natal, ngucapin Tahun Baru, ngucapin dulu pakai kartu ucapan kan. Kalau sekarang Anda masih bisnis jualin kartu ucapan begitu, siapa yang beli? Ini mental berubah. Dan saya melihat banyak orang yang kalau udah begitu aja. Aduh, yang lain mas saya nggak bisa. Ini saya nggak punya pengalaman. Ini saya nggak ngerti. Belajar dong. Kan hidup ini isinya belajar. Orang yang siap berubah, orang yang selalu mau belajar. Dan orang yang mau banyak mendengar adalah orang yang mau banyak belajar. Dimulainya dari situ tuh sebetulnya awalnya. Banyak mendengar. Siap berubah. Yang berikut Bapak Ibu, jangan menyalahkan. Orang yang mentalnya senang menyalahkan orang lain, telunjuknya selalu mau menuding, kamu salah, kamu nggak benar, kamu yang bikin ulah. Kalau dalam konteks agama Buddha, orang yang paling hina tuh orang yang menyalahkan orang lain. Semakin kita menyalahkan orang lain, kita semakin mengingkari karma kita sendiri. Loh, apa yang terjadi pada diri kita itu karma kita kok, kenapa harus nyalain orang? Kenapa harus nyalain istri? Kenapa harus nyalain suami? Kenapa harus nyalain tetangga? Kenapa harus nyalain anak? Kenapa harus nyalain mertua? Apapun yang terjadi dalam diri kita itu karma kita sendiri. Kenapa harus menyalahkan orang? Makanya kalau dalam agama Buddha dikata orang yang paling hina itu adalah orang yang paling sering menyalahkan orang lain. Jadi saya masuk 6S, 3J. Nah sekarang saya mulai masuk J yang pertama. Jangan menyalahkan. Saudara, tubuh kita aja udah ngajarin loh. Kalau kita menuding, nih, 1 jari, kamu salah. 3 jari kemana? Orang yang sering menyalahkan orang lain sebenarnya dia salahnya 3 kali. Jempol ke bawah. Ini orang tua nih. Orang tua netral. Jangan salahin orang tua terhadap hidup dan nasib kita. Kita terlahir di keluarga miskin. Bisa jadi itu kan memang karma kita terakhir seperti itu. Tapi maaf ngomong, meninggal dalam keadaan miskin itu bukan salah orang tua. Salah kita. Karena kita nggak mau berubah. Kita nggak mau belajar.
Ada beberapa kata-kata mutiara yang bagus sekali berkaitan dengan jangan menyalahkan. Ini juga saya ambil dari kata-kata mutiara Tiongkok kuno. Ada kata-kata begini. Orang yang menyalahkan orang tua, maka dia tidak dapat menikmati berkah dari orang tua. Sering-sering aja Anda nyalain orang tua. Kalau Anda menyalahkan leluhur, maka Anda tidak dapat berkah dari leluhur. Orang yang sering menyalahkan pemimpin, maka dia tidak akan dapat berkah dari pemimpin. Orang yang sering menyalahkan suami atau menyalahkan istri, dia tidak dapat berkah dari suami maupun dari istri. Orang yang sering menyalahkan sesuatu apapun yang ada di dunia ini, maka dia tidak dapat berkah dari sesuatu itu. Karena simple Bapak Ibu Saudara, semakin kita banyak menyalahkan orang, semakin banyak orang gak suka berdekatan sama kita. Siapa yang mau berteman sama kita kalau kita disalahin terus. Cari teman yang lain, cari hopeng yang lain, cari teman kerjasama yang lain. Kalau kita nggak mau menyalahkan atau kalau kita nggak mau disalahkan orang, belajarlah kita jangan menyalahkan orang. Kalau kita merasa nggak enak disalahkan, kita benar tapi dianggap salah, kita nggak enak, jangan lakukan itu kepada orang lain. J yang kedua. Ya, J yang satu jangan menyalahkan. J yang kedua jangan menipu. Jangan curang. Jangan culas. Semakin kita banyak menipu, senang menipu, suka menipu, membohongi orang, ngakalin orang, karat besi kita semakin banyak. Dan keburukan kita semakin tertimbun. Semakin kita suka berbohong, semakin kita suka menipu, maka kebohongan yang satu akan menjadi ditutup dengan kebohongan yang lain. Udah terbiasa menipu, maka kita akan senang menipu lagi. Kita menimbun karma buruk, kita semakin jauh dari keberkahan. Semakin banyak menipu, kasarnya juga kita dikutuk makin banyak orang. Kita semakin menimbun, menekan, menerima ya pengaruh kecewa, sakit hati, sedih dari orang yang kita tipu, itu akan membuat karma buruk kita tekanannya semakin berat. J yang ketiga, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan menggerutu, jangan komplain. Ini paling sering kita lakukan, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit berkeluh kesah. Dikit-dikit menggerutu. Orang yang sering mengeluh, orang yang sering berkeluh kesah, orang yang sering komplain sama si A, komplain sama si B, komplain sama si C, besok-besok dia komplain sama Tuhan. Ya, kenapa hidup saya begini terus? Orang lain bisa sukses, orang lain bisa maju. Kenapa saya susah terus? Tuhan gak adil. Karena kebiasaan komplain, lama-lama komplain kemana-mana. Dia cuma tahu kenapa saya susah, orang lain sukses, orang lain berhasil. Tapi gak mau belajar bagaimana dia bisa sukses. Apa yang kita kerjakan sama gak sama yang dikerjakan sama orang-orang yang sukses itu? Kalau kita cuma lihat orang berhasil, kita berhasil, kita komplain, kita mengeluh, kita cuma jadi orang yang sirik. Kita jadi orang yang cuma jealous terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain. Terhadap kebahagiaan orang lain. Saudara, semakin orang membenci kita, sebenarnya kita harus berterima kasih. Karena menandakan kita punya nilai lebih dari orang itu. Karena biasanya orang yang membenci itu adalah orang yang sakit hati atau apa, atau orang yang gak suka, gak bisa menerima gaya kita, cara kita. Berarti dia memberikan perhatian khusus buat kita.
Saya mau tambahkan aja dengan kata-kata mutiara berhubungan dengan jangan mengeluh supaya lebih punya gambaran. Dalam hati ada berapa banyak keluhan, sebanyak itu pula kepahitan ada dalam hidupmu. Ya, saya ulang, dalam hati ada berapa banyak keluhan, ada berapa banyak kecewa, ada berapa banyak komplain di dalam hati. Kita nggak puas ini, nggak puas itu, nggak puas ini. Berarti sebanyak itu pula lah kepahitan ada dalam hidupmu. Bayangin loh, kalau di hati kita banyak nggak puas, nggak suka sama orang, nggak senang sama orang, kesal sama orang disimpan terus, orang yang kita keselin, orang yang kita nggak suka happy, senang-senang, kita yang dongkol sendiri, kita yang kesel mangkal sendiri. Itu pahit kayak begitu. Terus ada lagi, orang yang sering mengeluh, hidupnya pahit. Karena semakin kita banyak mengeluh, sebenarnya itu mensiratkan bahwa kita nggak happy, bahwa kita nggak puas. Orang yang nggak pernah puas, kalau nggak puas karena materi, orang termiskin di dunia. Tapi kalau dia puas dengan materi, dia puas dengan apa yang dia punya, dia puas dengan apa yang dia ada, itulah orang terkaya yang sesungguhnya. Orang yang sering mengeluh, orang yang sering komplain, itu ciri orang yang tidak pernah puas dengan apa yang terjadi di dalam hidup dia. Orang yang memiliki keluhan, dendam dalam hatinya, maka dia akan menjadi orang yang selalu memikirkan kejahatan dan keburukan orang lain yang diperlakukan kepada dirinya. Saudara, kalau kita nginget-nginget perbuatan orang, kita nginget-nginget orang-orang yang melakukan sesuatu yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita kecewa, yang bikin kita merasa harga diri kita enggak di orang. Kalau kita cuma nginget-nginget yang kayak begitu, ya, kita simpen di hati, kita ingat terus, maka kita membiarkan hati kita jadi tong sampah. Orang yang berkata kasar, orang yang ucapannya sengak, orang yang judes, jutek, ngomong, nyelekit di hati kita, kita simpan, nggak dibuang, nggak dibersihkan. Sama aja kita membiarkan hati kita jadi tong sampah. Kenapa? Setiap kata-kata kasar, setiap ucapan yang nggak benar, setiap ucapan yang nggak sopan, setiap kata-kata yang sangat tajam, nggak enak, itu ada sampah yang keluar dari mulut orang. Kalau Anda simpan di hati, Anda membiarkan hati Anda jadi tong sampah. Lepas aja, lepas. Makanya harus jadi orang suka mengalah, rendah hati. Orang rendah hati, orang ngomong apa aja kita nggak sakit hati kok. Karena kita udah rendah hati, siapa bisa menghina kita? Siapa bisa merendahkan kita? Siapa yang membuat harga diri kita jadi jatuh? Nggak ada. Tapi kalau kita tinggi hati, sedikit disentuh aja, langsung kita juga ikut tersinggung. Jadi saudara, yang terakhir dari 10 tips saya untuk mengundang hoki, karena semua itu tadi kalau dijalanin, munculnya semua akhirnya adalah keberkahan, kebahagiaan. Termasuk terjalinnya relasi yang bagus, terjalinnya koneksi yang bagus, terjalinnya interaksi yang bagus dengan siapa aja. Pasti di antara koneksi relasi yang terjadi dengan baik, di antaranya akan jadi hopeng kita. Di antaranya bisa jadi mitra bisnis kita, di antaranya mungkin jadi customer kita, di antaranya mungkin jadi klien kita, di antaranya mungkin jadi, kalau dokter bisa jadi pasien yang rutin datang ke kita. Karena apa? Semuanya terjalin dengan interaksi yang bagus. Kalau makin banyak hopeng, makin banyak koneksi, makin banyak relasi yang senang sama kita, apakah itu nggak hoki? Apa itu nggak mendatangkan berkah keberuntungan buat kita? Dan di awal saya bilang hoki life. Hoki datang, berarti hoki itu tetamu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, ketok pintu, mau datang, mau kasih berita atau apa,
Setiap kita datang di rumah ribut, bertengkar, si tamunya nggak dilayanin, diamin dengerin kita ribut. Atau setiap ada tamu datang kita ngomongnya judes, kita ngomongnya kasar, besok-besok tamu itu mau datang lagi nggak ke rumah kita? Anda kalau bertamu ke rumah orang yang judes, ya, rumah tangganya ribut terus, kalau kita datang rame terus, ngomongnya sombong-sombong semua, kita mau datang lagi nggak? Enggak kan? Nah, hoki juga sama. Hoki tidak akan datang ke rumah, ya, tidak akan mengetok pintu kita kalau di rumah kita selalu ribut, selalu bertengkar, nggak bisa harmonis. Selalu di rumah ini isinya orang-orang yang menyalahkan orang lain semua. Hoki nggak datang ke rumah kita. Dan yang terakhir, yang ke-10. Jadi ada 6S, ada 3J, dan saya tutup dengan yang 10, 1B. Banyak bersyukur. Kalau tadi 9 udah kita jalanin, kita akan jadi orang yang senang bersyukur. Tahu berterima kasih. Orang yang bisa bersyukur, orang yang happy loh. Tapi seringkali alam ini sudah memberikan banyak sesuatu yang berkah buat kita, tapi kita tidak mensyukuri. Kita bangun tidur sehat aja itu udah harus bersyukur loh. Sementara banyak orang lain yang gak bisa bangun pagi. Karena apa? Sakit, harus dirawat, gak bisa bangun. Kita masih bisa bangun, masih bisa menyedot udara pagi yang segar. Kenapa gak bersyukur? Kita dapat makanan sederhana. Sementara orang lain makanannya mewah. Seringkali, waduh, kok gua makannya ini lagi ya. Dia mau makannya mewah terus. Nah, kalau udah nggak bersyukur, komplain kan, mengeluh. Kenapa saya begini kok dia begitu? Tapi kalau kita bersyukur, walaupun makanan tahu tempe sama sayur cacim, kita bersyukur loh. Kita masih dapat hoki, kita masih dapat rezeki, masih bisa makan. Sementara banyak orang lain yang mungkin hari itu di saat kita makan, mereka belum sempat punya duit buat beli makanan. Banyak hal yang membuat kita harus jadi orang yang selalu bersyukur. Kita punya mata sehat, bisa melihat, bisa nonton yang indah-indah, bisa menikmati panorama yang indah. Sementara mungkin banyak orang ngomong ya, yang matanya udah katarak. Ya, jadi kalau melihat kabur gitu ya, melihat remeng-remeng. Nah, kita yang matanya masih sehat, kenapa nggak bersyukur? Terus yang katarak bersyukur nggak? Ya bersyukur, masih katarak, masih remeng-remeng. Sementara yang buta banyak. Ya kan? Kalau kita mau berpikir positif, kita selalu bersyukur. Terus yang buta, kalau gitu nggak usah bersyukur. Siapa bilang? Banyak orang buta juga mendapat rezeki karena kebutaannya. Orang buta dagang kerupuknya sering laku loh. Coba kalau kita yang dagang kerupuk. Di restoran aja lah. Saya sering di Gading Serpong tuh suka ada cincin kok nawarin kerupuk. Sorry, udah nawar, udah busa, kita nggak beli. Tapi begitu orang buta berdiri di depan pintu restoran aja jualan kerupuk, kita nggak pengen beli, kita beli. Dia lebih hoki loh dari yang nggak buta. Bersyukur nggak? Bersyukur. Jadi sebenarnya banyak hal yang membuat kita harus bersyukur. Selama kita nggak komplain, selama kita nggak mengeluh. Kalau kita jadi orang yang suka mengeluh, suka komplain, apa yang kita syukurin? Kita merasa apa yang udah kita punya, kita masih komplain kok, kita masih berkeluh kesah kok. Ada kata-kata mutiara lagi yang berkaitan dengan bersyukur. Orang yang bersyukur banyak rezeki. Itu kata-kata mutiaranya. Hanya mereka yang tahu berterima kasih, tanda kurung bersyukur, kepada langit, kepada bumi, kepada Tien, kepada Ti. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada guru, berterima kasih kepada negara, berterima kasih kepada suami istri, berterima kasih kepada anak. Barulah mereka dapat menikmati berkah dari orang-orang yang dia terima kasihkan itu. Kita berterima kasih sama langit, kita berterima kasih sama bumi. Karena ada bumi kita bisa hidup, ada langit kita bisa hidup. Langit dan bumi juga akan mendatangkan berkah buat kita. Hanya orang yang bisa bersyukur loh, yang bisa berterima kasih sama langit, bisa berterima kasih sama bumi. Orang yang tidak mau bersyukur, sama siapa aja dia nggak bisa berterima kasih.
Orang yang bersyukur, orang yang tahu berterima kasih. Seberapa banyak syukur di dalam hatimu, sebanyak itu pula berkah ada dalam hidupmu. Orang yang memiliki syukur dalam hatinya, wajahnya cerah bercahaya. Ujung bibirnya mengulum senyum. Maka dia akan menjadi orang yang senang memikirkan kebaikan orang lain yang diberikan kepadanya. Tapi kalau orang gak bersyukur, yang diingat adalah kejahatan, perbuatan buruk orang lain yang diberikan ke kita. Tapi kalau orang yang bersyukur, dia akan melihat kebaikan orang. Saya Kamsiah Tikong, saya bersyukur saya ketemu saudara yang pernah nolong saya. Saya bersyukur saya ketemu tetangga yang baik sama saya. Saya bersyukur ketemu teman yang peduli sama saya. Walaupun mungkin banyak teman yang gak peduli sama kita, tapi kita gak ingat. Yang kita ingat adalah orang yang berbuat baik sama kita. Karena apa? Itu yang kita syukuri. Yang terpenting dalam hidup di dunia ini adalah memiliki rasa bersyukur. Karena dengan rasa bersyukur inilah yang membuat kita happy, bahagia. Pikiran kita bebas stres. Selama kita nggak stres, kita mampu mengolah kehidupan kita dengan baik. Kita akan bisa menjadi orang-orang yang jenius, brilian, mengambil keputusan yang baik buat mengolah hidup kita menjadi lebih baik ke depan. Demikian Bapak Ibu Saudara, ya, bimbingan Dharma saya pada siang hari ini, ya, rahasia menarik rezeki. Ini semua tips saya tadi kalau dijalani itu ujung-ujungnya berkah semua kok. Ujung-ujungnya pasti membuat kita mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Orang welcome sama kita, orang senang sama kita, hopeng makin banyak, otomatis secara logika hoki makin berdatangan. Terima kasih. Ya, demikian kita tunggu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Romo Budiono Tantra Yoga. Kami akan menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya. Bisa secara lisan maupun tertulis yang sudah disediakan di depan kursi Bapak atau Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Pada petugas dipersilahkan. Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan bersama lagu Satu Kata, terdapat di halaman 118. Satu kata tentang Dhamma lebih berarti dari segenggam permata. Begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang Dhamma lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan metta dan karunia. Mengapa tak kita sadari sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha.
kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Satu syair tentang Dhamma lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah, merasuk jiwa, menumbuhkan metta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Baik, marilah kita mulai sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan tertulis, Romo, biar saya bacakan. Nama budaya Romo, apabila seorang anak memang ada salah secara perilaku dan sifat buruk, tidak tahu sopan santun, dan saya sebagai orang tua memberitahukan kepada anaknya, tetapi anaknya tidak mau mendengar, mencak-mencak, dan malah suaranya lebih tinggi daripada saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak seperti ini? Harap masukannya. Capek hati saya. Terima kasih, Romo. Kita tidak bisa merubah orang lain, walaupun itu anak kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kita cuma bisa merubah diri kita sendiri. Dari tidak puas karena punya anak, maaf ngomong, tidak berbakti, belajar bagaimana harus tetap bersyukur. Minimal bersyukur, misalnya anaknya bisa bahagia sama istrinya, itu pun harus bersyukur. Anaknya bisa sehat, itu pun harus bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur, mengalahkan rasa derita kita, mengalahkan rasa sakit hati kita, merasakan sedih hati kita. Tapi kalau nggak bersyukur, maka rasa sakit hati, rasa kecewa ini makin dalam. Kenapa anak saya begini? Kenapa nggak mau berubah? Nah kan mengeluh kan? Jadi kita tidak bisa merubah orang lain. Jangan pernah bermimpi, saya mau berubah anak saya jadi orang baik. Saya mau merubah suami saya jadi orang baik. Saya mau merubah istri saya jadi orang baik. Atau saya mau merubah mertua saya jadi baik sama saya. Kita nggak bisa merubah karakter orang. Tapi kita bisa merubah diri kita sendiri menghadapi segala macam banyak karakter yang berbeda-beda. Bagaimana kita selalu bisa happy dengan orang yang karakter kayak apapun. Selama kita tidak mengeluh, selama kita bersyukur, ada rasa bahagia di situ. Terus yang bisa dilakukan apa kalau anak pengen berdoa? Cuma satu yang bisa kita lakukan, berdoa. Berdoa yang tulus, baca parita yang sujud, getarkan getaran-getaran cinta kasih, sering baca parita-parita Kuan Yin misalnya.
berharap dengan getaran parita, dengan doa sujud, biarlah alam yang merubah karakter anak kita. Tapi kalau kita omelin, kita kasarin, dia pasti semakin berontak. Harus ada rasa syukur dulu. Bersyukur dulu, kamsiatikong, para posat, bodhisatwa, para Buddha, anak saya sehat. Baru kita berdoa, semoga sekarang badannya sehat, semoga nanti hatinya sehat, semoga pikirannya sehat. Kan gitu. Tapi kalau kita paksa, semakin kita kerasin, semakin kita kasarin, sama kayak kita melempar bola ke dinding. Semakin kencang kita lempar bola ke dinding, semakin kencang mantulnya ke dalam diri kita sendiri. Itulah hukum sebab akibat, aksi dan reaksi. Kenapa anak saya nggak berbakti, anak orang lain berbakti? Ya maaf ngomong, ujung-ujungnya tanda petik maaf, terimalah karmamu. Kalau bukan karma kita nggak punya anak yang kayak begitu. Kenapa karma begitu? Mungkin dulu kita sama orang tua juga begitu. Itu introspeksinya. Terus ngerubahnya bagaimana? Kitanya sendiri yang harus banyak berbuat baik. Semoga walaupun anak tidak wow, tapi kita tetap bisa berbahagia karena kita bisa dapat berkah dari jalur yang lain. Anak tidak berbakti, tapi mungkin tetangga peduli sama kita. Anak tidak berbakti, tapi mungkin ada orang yang selalu peduli, aware sama kita. Itu karma baik yang kita nikmatin. Semakin punya karma yang gak bagus, semakin kita gak berbuat baik, semakin dalam kita nantinya. Itu ya pertanyaan tadi, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Romo atas jawabannya. Semoga pertanyaannya bisa memberikan jawaban yang terbaik bagi pertanyaan yang tadi. Berikutnya Romo, nama budaya Ya. memasuki tahun baru 2023, apa yang dapat dilakukan untuk melupakan kejadian yang kurang mengenakan atau kerugian yang terjadi di tahun 2022. Mohon sarannya. Lalu yang kedua, dan bagaimana menghadapi orang yang suka menipu dan merugikan orang lain demi kepentingannya sendiri. Terima kasih. Oke, nama budaya, terima kasih. Bagaimana menghadapi orang yang suka menipu? Yang paling penting jangan biarkan diri kita jadi orang yang mau ditipu. Ya, orang gampang ditipu kalau serakah. Tuh, kalau di dalam diri kita nggak ada serakah, orang nggak bisa nipu kita loh. Itu yang main money game, yang main investasi bodong. Karena apa? Karena kena iming-iming kan. Taruh duit cepet yau, dalam waktu 6 bulan jadi nopet yau. Logikanya dari mana? Sesuatu yang gak masuk akal dipercaya, besok-besok ketipu. Salah siapa? Salah diri sendiri. Kenapa bisa ditipu? Karena kita serakah. Punya duit 100 juta, tapi pengen cepet jadi 200 juta. Apa gak serakah? Bersyukur dong udah punya 100 juta. Kenapa harus mengambil resiko berspekulasi yang sifatnya ini, wah diiming-iming dapat untung gede, tapi gak tahunya kecebur duit kita langsung habis. Orang yang tidak serakah tidak pernah bisa ditipu. Nih saya kasih contoh status nih. Ini saya terima WhatsApp, tapi teman saya kena. Saya terima WhatsApp ya dari seorang tokoh yang kita tahu sangat sosial di luaran, dipakai namanya, dibajak namanya. Dia bilang, apakah Bapak pengurus kelenteng Anu? Ternyata yang disebar banyak tuh. Ya teman-teman saya kelenteng di Tangerang, semuanya disebarin. Saya atas amanat, saya harus berdana buat kelenteng Anda sebulan 20 juta. Dan nanti 10 juta buat Anda sebagai pengurus. Tolong berikan nomor rekening Anda, saya akan transfer. Tapi karena saya ada amanat, tolong nanti dari 20 juta yang 10 juta ditransfer ke panti asuhan. Karena ada amanat, saya harus berdana ke panti asuhan tersebut. Cuma karena saya nggak mau pamer nama, saya nggak mau menonjol, tolong Bapak aja yang salurin dana saya ke panti asuhan itu. Ya saya kasih nomor rekening yayasan.
Karena memang yang ditanya kan kelenteng yang saya bina. Ada kelentengnya di Kampung Kelor. Saya kasih nomor yayasan. Nggak lama dia WhatsApp lagi loh. Udah jelas tuh bukti transfer. Kelihatan banget. Bukti transfernya kayak kita punya strip stroke. 20 juta udah masuk. Langsung dia telepon lagi. Tolong ya itu yang 10 juta ditransfer segera ke panti asuhan. Karena ada anak asuhnya sedang dirawat di rumah sakit. Dia sedang butuh dana itu. Ini nomor rekeningnya, ini namanya. Terus saya tanya dong, siapa orangnya? Nomor teleponnya di mana? Dikasih nomor telepon. Saya hubungin, bener. Ada foto dia lagi di rumah sakit sama ada anak asuh. Saya yakin itu bukan foto dia. Itu dia foto sembarangan aja, foto siapa? Oh iya, saya lagi sedih nih, anak asuh saya lagi di rumah sakit dirawat. Ada apa Pak? Bisa saya bantu? Saya ada amanat suruh sumbang dana 10 juta. Apa benar ini nama yayasan ini nih? Benar. Tapi begitu saya benar udah. Kan saya tetap akan saya transfer kalau rekening di bank udah masuk. Walaupun struknya udah ada. Dia telepon saya terus. Kok belum dikirim, kok belum disampaikan? Ya nggak bisa Pak, saya belum cek ke BCA. Ini udah masuk atau belum? Tapi kan udah ada struk, udah masuk. Ya sorry Pak. Rekening yayasan saya nggak bisa dicek pakai email, nggak bisa dicek pakai m-banking, nggak bisa dicek pakai ATM. Karena apa? Itu rekening yayasan tidak ada ATM-nya, tidak ada m-bankingnya, supaya tidak ada sembarang orang bisa tarik. Saya harus datang ke BCA besok, baru saya bisa tahu ini masuk apa enggak. Saya telepon BCA, ternyata apa? Itu kagak ada transferan dana 20 juta. Ini modus penipuan. Coba kalau kita percaya udah terima dulu kita transfer 10 juta. Apa kagak bonyok? Bukan dapat dana hilang 10 juta. Kalau udah kita transfer pasti nomor kita diblok, kita nggak bisa hubungin dia. Temen saya kena pengurus kelenteng juga di daerah Tangerang. Begitu dibilang nanti kamu akan dapat 10 juta, tapi tolong transfer yang 10 juta ke rekening yayasan. Dia bilang, saya nggak punya duit, saya cuma ada duit 3,5 juta. Ya udah 3,5 juta transfer dulu. Dia transfer 3,5 juta. Besoknya dicek agak masuk ke rekeningnya. Menggerutu dia, wah gua kena tipu. Kenapa? Lu serakah. Berharap dapat 10 juta dari sebulan. Ya nggak masuk akal kok dikerjain gitu loh. Logikanya kalau orang menyumbang, mana ada sih yang mau pakai perantara? Logikanya kalau dia nggak mau pakai nama, dia bisa pakai NN. Kenapa harus mulai ke kita dulu baru kita transfer ke orang lain? Itu udah nggak masuk akal. Saya tahu, ini modus. Begitu saya sebar hati-hati ada modus, teman saya lapor, gue udah kena katanya. 3,5 juta. Ini pertanyaan menipu. Jadi bagaimana supaya orang jangan menipu? Ya kita nggak bisa ngerubah kalau memang karakter dia penipu, mau diapain? Yang jelas penipu akan banyak di mana-mana. Karena tadi pertanyaan bagaimana menasihatin orang yang suka menipu, merugikan banyak orang. Kita harus bisa melatih diri kita sendiri, jangan jadi orang yang mau ditipu, itu aja. Kita nggak bisa ngerubah loh maling supaya lu jangan jadi maling, nggak bisa. Sekarang di Tangerang tuh ada 15 kelenteng hiolo kuningannya hilang dalam waktu 2 bulan, termasuk kelenteng yang saya bina. Hiolo kuningannya hilang, dimaling semua. 15 kelenteng. Terus kita bilang jangan maling hiolo ya, kan nggak bisa. Ya, bagaimana kita mau melarang orang supaya nggak menipu? Nggak bisa. Yang bisa adalah bagaimana supaya kita jangan ditipu. Nah sekarang bagaimana supaya kelenteng-kelenteng hiolonya nggak hilang? Ya, pintunya di double kunci, bikin CCTV kan begitu paling nggak. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana supaya orang jangan menipu? Ya kita nggak bisa. Yang bisa adalah bagaimana jangan kita gampang ditipu. Terus tadi pertanyaan depannya apa? Sebelum menipu? Ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Saya bacakan kembali. Apa yang dapat dilakukan untuk melupakan kejadian yang kurang mengenakan? Ya, oke. Udah, saya maksud. Apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kejadian yang menyakitkan hati, ngeselin, sebelin? Lupakan. Simpel. Supaya bisa lupa apa? Maafkan kesalahannya. Maafkan perbuatannya. Kalau kita udah maafkan, hati kita udah pelan bersih. Ya, bagaimana cara melupakan sakit hati? Hilang dengan sendirinya. Nah, supaya hati kita bisa memaafkan orang lain yang benar-benar melakukan sesuatu yang bikin kita sedih, bikin kita sakit hati. Mulut kita harus mulai belajar memaafkan orang lain. Atau mulut kita harus belajar minta maaf.
Kalau dari mulut kita sering keluar kata, maaf ya, sorry ya, hati kita pun akan jadi pemurah untuk memaafkan orang lain. Tapi kalau mulut gengsi minta maaf, hati kita beku, nggak bisa maafin orang. Nah, supaya bisa lupa, ya belajar maafin. Kalau udah dimaafin kita plong loh. Nah, supaya bisa memaafkan, hati kita tulus memaafkan, mulut harus mulai belajar sering-sering minta maaf sama orang lain. Itu. Oke? Ya, ada lagi? Terima kasih Romo atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nama budaya Romo, bagaimana peruntungan shio babi ayam di tahun 2023 Romo? Terima kasih. Nggak usah show babi, semua show setiap tahun pasti ada buruk, ada jeleknya. Nggak mungkin ada show bagus sepanjang tahun terus jelek sepanjang tahun. Pasti ada baik, ada buruknya. Yang paling penting bagaimana kita menata diri kita untuk menghadapi show apapun. Ya, itu tadi 8 tips tadi tuh tips ya, 10 tips tadi tips untuk kita menghadapi show apapun. Kalau kita jalanin, happy akan lebih banyak, bahagia akan lebih banyak, berkah selalu ngalir. Penderitaan semakin berkurang, otomatis kan kita menghindari air yang menetes melubangkan batu, tapi kita memilih air yang menetes membuat gentong jadi penuh. Ya, ya kalau mau dipertegas juga ya, hati-hati aja. Shio babi kena 5 setan ya, kena banyak masalah, kena banyak problem, kena banyak kasus-kasus kriminal, premanisme, gampang orang anarkis sama kita. Jangan bikin ribut, jangan bikin orang sakit hati itu. Kalau kita bikin ribut, bikin sakit hati orang, orang bisa juga hilap berbuat kasar sama si shio babi. Emang ada ayam juga? Ada ayam Romo. Ayam ciong ya, ayam sama kelinci ciong. Semakin kita tahu kita ciong, semakin harus banyak berbuat baik. Semakin kita harus menata diri kita, jangan sampai apa kita berbenturan dengan alam. Maka tadi berterima kasih sama Tian, berterima kasih sama Buin, banyak bersyukur, banyak berdoa. Intinya semua show bisa ada bagus, bisa jelek. Tapi kalau mau dibantu dengan sembahyang kias ya, karena ada di ajaran-ajaran sembahyang kias itu lebih ke ajaran Tao sebenarnya ya. Di dalam konteks ajaran ritual Tao ada yang namanya Ciswa, sembahyang kias shio. Kalau mau ikut sembahyang kias shio ada bagusnya. Semua shio 12 shio itu harus sembahyang kias. Yang bagus supaya bagusnya tambah berkah, yang lagi jelek supaya jeleknya terminimalisir dengan sembahyang kias itu. Di Kelenteng Ceng Bubio yang saya bina, ini ntar saya langsung ke sana. Nanti setelah Sinca ya, itu tanggal entah saya lupa tanggalnya 28 apa 29 Januari akan diadakan aksi sembahyang kias shio buat 12 shio, buat semua shio sembahyang kias, sembahyang Ciswa pembuka tahun. Yang mau minat silakan WhatsApp saya, nanti saya share infonya. Gitu aja ya. Makasih. Oke, terima kasih Romo. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Jika tidak ada, ada. Silakan Bapak, silakan maju. Pagi Romo, Ya, nama pagi. budaya Romo. Budaya. Romo, saya mau tanya Romo ya, tentang 12 sio, tentang ada elemennya 5 ya, biasakan ada air, udara segala macam ya. Terus ke Hong Shui. Yang membuat begitu kan biasanya kan orang punya spiritual yang tinggi sekali gitu, baru bisa membuat itu hal itu ditulis-tulis gitu. Apa maksudnya? Apa bahasa nggak jelas? Maksudnya yang membuat kata-kata itu kan dari 12 sio itu sama unsur itu biasa kan orang punya spiritual yang tinggi baru bisa dia bikin hal itu. Jadi pertanyaan saya, kita kan sebagai seorang Buddhis, apakah harus percaya hal begitu? Terus itu kan sebagai untuk untuk perubahan kita supaya kita menjalankan lebih baik. Menurut Romo? Oke, udah jelas pertanyaannya. Terima kasih. Maksudnya udah ketangkep. Sebagai seorang Buddhis, apakah kita harus percaya dengan ramalan-ramalan Cap Jisyo, kurang lebih kayak gitu? Apakah harus percaya dengan hitung-hitungan Hong Shui yang itu kan orang yang spiritualnya tinggi baru bisa menjabarkan hal itu? Saya luruskan dulu,
Hong Shui, Cap Jisyo bisa dipelajarin, tidak perlu menjadi spiritualis karena itu ilmu pengetahuan. Siapa aja nih bisa belajar. Semalam saya melatih LDK, latihan kepemimpinan anak-anak muda. Saya paparkan tentang konsep 5 elemen. Semua anak-anak remaja semua bisa belajar. Nggak perlu jadi spiritualis. Karena itu ilmu pengetahuan. Sama kayak Anda belajar aljabar. Sama kayak kita belajar matematika. Ya. Sebagai contoh aja, kita sering kenal yang namanya Tai Sui. Ya. Kalau sekarang nanti tahun kelinci, maka orang Sio kelinci kena Tai Sui. Ya, itu Ciong Tai Sui dibilang. Sebenarnya bukan Ciong, disebutnya Tai Sui, usia naas. Orang Tionghoa ada istilah Tai Sui, ini sebenarnya pelajaran astronomi. Ya, astronomi itu sesuatu ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajarin. Kalau orang barat nyebutnya bukan Tai Sui, nyebutnya Grand Duck Jupiter. Jupiter itu semua orang tahu, di planet ada Jupiter. Lalu gara-gara kita Buddhis apa kita harus percaya sama adanya Jupiter? Kan nggak mungkin kan? Karena itu alam. Cuma orang Tionghoa karena ilmunya lebih dulu, 5.000 tahun yang lalu sudah mengenal ajaran ini, Pusi bilang itu namanya Tai Sui. Pusi mengajarkan loh. Tai Sui itu berputar mengelilingi matahari satu kali putar 60 tahun. Makanya Tai Sui ada siklusnya 60. Begitu juga astronom barat memperkenalkan yang namanya Jupiter. Ternyata dia juga bilang Jupiter itu berputar mengelilingi matahari satu kali putar 60 tahun. Bumi mengelilingi matahari satu kali putar 1 tahun. Dan melewati 12 rasi bintang. Satu kali bumi berputar melewati 12 rasi bintang. Nah, orang Tionghoa rasi bintangnya dikasih nama Ce, Chao, In, Mao, Chen dan seterusnya. Orang barat ngasih nama rasi bintangnya lain lagi. Nah, supaya orang ngerti Ce, Chao, In, Mao, Chen itu apa? Dikasihlah simbol. Ce itu tikus, Chao itu kerbau, In itu macan. Supaya apa? Bisa membaca dengan gampang. Kalau kita sedang melintasi rasi bintang tikus, maka efeknya kita seperti apa? Digambarkanlah seperti tikus. Ya, bisa cari banyak makan kecil-kecil, tapi kalau dia serakah, tikus mati di dalam lumbung, kan gitu. Di sini itu pelajaran astronomi yang dijadikan astrologi. Terus kalau kita Buddhis, apakah kita tidak harus percaya adanya Jupiter? Toh ada. Alam ini berpengaruh terhadap kehidupan. Contohnya kalau bulan mati, ya bulan mati Ceit, Ceji, itu rata-rata orang pada bete, ya, ngumot, mikir ruwet. Tapi begitu bulan purnama orang harmonis, ya, orang ceria, harmonis. Itu pengaruh alam, berefek terhadap kehidupan. Begitu juga pengaruh rasi-rasi bintang ini ada efeknya dengan kehidupan. Dan itu bisa dipelajarin tanpa harus membuat kita jadi seorang spiritualis. Karena benar-benar ilmu pengetahuan bisa dipelajarin. Apakah Buddhis anti dengan ilmu pengetahuan? Saya rasa tidak. Yang ada adalah bagaimana menjabarkan ilmu pengetahuan ini jangan sampai melanggar dharma. Sekarang kalau kita lahir ya, katakanlah kita lahir 16 September tahun 1967 jam 10 pagi. Di Indonesia, atau lebih tepat lagi lahir di Surabaya. Pertanyaan saya, kita lahir tanggal saya sebut tadi jam 10 di Surabaya, itu karma kita bukan? Kita lahir jam sekian, tanggal sekian di Surabaya, itu karma kita bukan? Kita lahir di Uganda, karma kita bukan? Kita lahir di Jepang, karma kita bukan? Kalau itu karma kita bisa pelajarin efek dari elemen-elemen kelahiran kita buat memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Why not? Toh kita mempelajari elemen yang ada di dalam diri kita berdasarkan hitung-hitungan astronomi karena bagian dari elemen kelahiran kita. Makanya ada orang yang lahir elemen apinya gede. Ada orang yang lahir elemen apinya kecil. Yang elemen apinya gede gimana? Gampang marah, gampang emosi. Yang elemen apinya kecil gimana? Nggak semangat, nggak fight, loyo. Itu penjabarannya. Apakah kita melanggar dharma kalau kita mengerti bahwa kita apinya gede, kita apinya kecil, kita gampang marah, kita kurang semangat? Toh tidak ada dharma yang kita langgar di situ. Jadi pertanyaannya, apakah seorang Buddhis layak mempelajari itu? Saya kembalikan.
Layak apa enggak kita belajar ilmu pengetahuan? Karena Buddhis tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Oke? Terima kasih. Baik, Romo sebelumnya apakah ada pertanyaan lanjut? Masih bisa? Oh, silakan aja kalau saya sih. Oke. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya Romo. Ya. Pertanyaan saya adalah, tadi Romo menjelaskan bahwa ada 6S, 3J, dan 1B. Nah, tapi dalam hidup ini kan kita kadang harus dipertemukan dengan orang yang harus kita kasih tahu kesalahannya. Entah itu dalam bekerja, ataupun itu dalam rumah. Gitu kan, bagaimana nih, Romo kan tadi bilang harus suka mengalah. Tapi ada waktunya, kadang-kala kita kan harus memberitahukan kepada mereka apa yang salah dari mereka. Nah, menurut Romo bagaimana sih cara kita sebagai anak ataupun di lingkungan kerja ataupun dalam pertemanan Sebagai menyampaikan anak ya, Jadi mau ngingetin orang tua. ya, ya bagaimana nih kalau misalnya ada orang tua kita ternyata salah, kita sebagai anak bagaimana menyampaikannya dengan baik Romo. Terima kasih. Oke, makasih. Anak tidak bisa mengoreksi orang tua. Ini harus disadarin. Ya, sekali anak berhasil mengoreksi orang tua kalau di dalam ajaran budaya Tionghoa itu puthao, tidak berbakti. Bahkan dalam bahasa kasarnya kurang ajar. Terus cara ngingetinnya gimana? Ini direkam kan nih tadi ceramah saya. Nah, Ma, ini ada ceramah bagus, dengerin ya. Pak, ini ada ceramah bagus nih, dengerin ya. Ya kalau dia dengerin, berubah loh. Jadi gak perlu kita yang ngomong, kan gitu. Tapi kalau anak mengoreksi memang salah. Karena seburuk, sejahat apapun orang tua kita, seorang anak tidak bisa mengoreksi langsung. Dia harus tektok, ya. Gunakan tetangga, gunakan engkong, gunakan nenek, gunakan koko, ngomongnya ke sini, baru dia ngomong begitu. Kita nggak bisa langsung. Nah, paling gampang sarana teknologi. Ini ada bahan bagus nih, Ma. Pak, dengerin ya. Rugi kalau nggak denger. Dia denger ini, kayaknya berubah juga dia. Betul nggak? Kalau kita langsung, kita salah. Orang tua dikoreksi sama anak masih senior. Itu harus dipahamin. Saya ngajarin bener kok, orang tua saya malah galak, malah marah. Ya memang begitu bawaannya. Orang tua ngomelin anak, kita harus bersyukur. Karena artinya dia peduli. Jangan, aduh mama saya cerewet, bawel. Ya makin dia cerewet, makin dia bawel, makin dia peduli sama kita. Say thank you. Dibikin simpel, jangan dibikin ruwet. Ya. Oke. Baik, terima kasih Romo. Ya, sebelum saya menutup sesi tanya jawab ini, tadi ada yang bikin surat. Ini kayaknya bukan pertanyaan, cuman sekedar statement aja untuk Romo. Mungkin saya bacakan aja dan mungkin ini mewakili kita semua yang hari ini hadir. Romo, saya bersyukur hari ini bisa datang ke Wihara Pridharma Supoka dan bertemu dengan Hopeng, yaitu Romo Budiono. Saya bersyukur bisa dapat pengetahuan tentang SJB yang Romo jabarkan. Surat jalan berharga untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih lagi. Baik, selesailah sesi Dhamma Desana dan tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pridharma Suka mengucapkan terima kasih banyak pada Romo Budiono atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Baik, kepada Romo kami persilakan. Namo Buddhaya, Sotihotu.